Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan surat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur dat kang maha welas asih ing dalem akhirat blaka. Suratu Al-Ma'un utawi surat Al-Ma'un. Watu sama surata Ad-Din. Jadi ini surat Al-Ma'un juga diberi nama atau disebut surat Ad-Din. Ada dua nama. Ada nama surat Al-Ma'un, juga ada nama lain yaitu surat Ad-Din. Makkiyatun iku bangsa Makkah. Makkiyatun iku bangsa Makkah. Artinya surat Al-Ma'un ini diturunkan di Makkah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Au madaniyatun utawa iku bangsa Madinah. Jadi para mufassirin ada yang menganggap Al-Ma'un ini Makkiyah, ada yang menganggap Al-Ma'un ini Madaniyah. Au nisfuha. Nisfuha al-awwal nuzila bi Makkah fil As ibni Wa'il wasani bil Madinah fi Abdillah ibni Abi Ubayy ibni Salul al-Munafiq. Au nisfuha utawa separone Al-Ma'un. Wa nisbuha lan separone Al-Ma'un. Artinya apa? Separuh dari surat Al-Ma'un ini Makkiyah, separuh yang lain itu Madaniyah. Jadi sebagaimana yang dilansir dari para mufassirin, yaitu separuh yang awal turun di Makkah dikaitkan atau yang terjadi terkait dengan kisahnya
Al-As ibnu Wa'il. Sedangkan separuh yang tsani dari surat Al-Ma'un ini turun di Madinah terkait dengan kasusnya Abdullah bin Ubayy ibnu Salul al-Munafiq. Jadi separuh di Makkah, turunnya separuh di Madinah. Wahia utawi surat Al-Ma'un atau surat Ad-Din situn iku 6 au sab'u ayatin utawa pitu pira-pira ayat. Ayatnya ada 6 atau 7 ayat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ara'aita apa to ora apa to ningali sira akhbirni. Ara'aita itu tafsirannya akhbirni, nyritanono sira ing ingsun. Ara'aita ana ta weruh sira, artinya critanono sira. Alladzi ing wong yukadzibu kang gorohake sapa alladzi bidin gorohake ing agama. Hal araf tahu wa ilam ta'rifu. Apakah Anda tahu orang-orang yang membohongkan agama, mendustakan agama, yakni agama Islam, agamanya Allah. Wa ilam ta'rifu, dan jika Anda tidak tahu orang-orang yang mendustakan agama, yang membohongkan agama Allah, fadzalika mongko utawi eka alladzi yukadzibu biddin alladzi iku wong yatu'ul yatim, yatu'u kang nolak utawa menghardik sapa alladzi al yatim ing anak yatim. Artinya hak-haknya anak yatim enggak diberikan, malah dirampas. Nah ini loh orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik atau menolak anak yatim, sehingga hak-haknya anak yatim enggak disampaikan, enggak diberikan, justru malah dirampas. Ini adalah orang yang mendustakan agama. Wala yakhuddu, lan ora dorong sapa alladzi, enggak dorong dirinya sendiri atau juga enggak dorong orang lain, enggak mau memotivasi, enggak mau mengajak dirinya sendiri, juga tidak mau mengajak atau mendorong orang lain. Ala ta'amil miskin, ing atase menehi mangan pira-pira wong miskin. Ala ta'amil miskin, ing atase menehi mangan wong miskin. Ait amihi, juga orang yang dianggap yukadzibu biddin, yaitu orang yang tidak mau mendorong, mengajak dirinya sendiri, juga tidak mau mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin dibiarkan terlantar kelaparan, dia enggak ada rasa ingin mendorong dirinya, juga enggak ingin mendorong orang lain, mengajak orang lain, enggak mau mengajak dirinya, juga enggak mau mengajak orang lain untuk peduli kepada
orang miskin untuk memberi makan orang miskin yang notabene sulit makan. Sedangkan dirinya bergelimang kekayaan. Orang miskin dibiarkan kelaparan, enggak dipedulikan. Nah ini loh orang yang mendustakan agama. Meskipun dalam KTP Muslim, KTP-nya mukmin, loh, tapi dalam sikap perilakunya apa itu? Enggak mendorong untuk peduli kepada anak yatim, enggak mendorong, malah anak yatim dihardik, disia-siakan, dirampas haknya, juga enggak mau memotivasi atau mengajak dirinya sendiri, juga enggak mau mengajak orang lain untuk peduli memperhatikan kepada orang miskin yang kelaparan, yang butuh bantuan, terutama bantuan makan untuk bertahan hidup. Ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, orang-orang yang demikian itu, yang punya kriteria semacam itu, nggak mau peduli pada anak yatim dihardik, nggak mau peduli kepada orang miskin, nggak diberi santunan atau bantuan makanan. Ini orang termasuk yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama Allah. Meskipun dalam KTP tertera apa Muslim, ya sering haji, ya sering umrah, ya sholat, ya puasa, tapi dalam kegiatan sosial dia nggak mau peduli. Nah ini baik anak yatim itu muslim maupun non muslim, orang miskin itu muslim maupun non muslim, ini harusnya kita peduli kepada mereka, nggak boleh pilih kasih. Sekalipun non muslim atau kafir, kalau dia miskin, kalau dia anak yatim, ya harus kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin harus menyantuni, peduli kepada anak yatim, juga peduli kepada orang miskin. Meskipun anak yatim atau orang miskin itu berseberangan dengan agama kita. Nah, ini loh Islam. Islam itu toleransi gitu loh. Nggak ada Islam itu sekarang ini dituduh-tuduh radikal, dituduh-tuduh aliran keras, nggak ada. Islam itu justru rahmatan lil alamin gitu loh, rahmatan lil alamin, menyantuni, merahmati, memayungi semua alam. Nggak hanya orang, tumbuh-tumbuhan, rumput sekalipun, binatang sekalipun harus dikasihani. Rasulullah bilang dalam sebuah hadisnya, urfuk bil hayawan, kasihanilah hayawan-hayawan itu. Jadi nggak boleh kita kemudian terus semena-mena binatang dihajar habis-habisan dan lain sebagainya. Nggak boleh. Nah ini Islam itu rahmatan lil alamin, tidak radikal, tidak ISIS, tidak lagi pemecah belah, enggak. Bahkan menyatukan, rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fawailun, maka orang yang mendustakan agama diancam siksa yang berat. Fawailun mongko utawi siksa kang abot, siksa kang banget, yaitu neraka wail lil musallin, iku tetep kedue pira-pira wong salat. Meskipun dia tekun rajin ibadah salatnya, ya kaji, ya umrah, ya puasa, dalam kegiatan sosialnya dia nggak peduli pada anak yatim, nggak peduli pada orang-orang miskin. Nah ini loh ancaman berat. Fawailul lil musallin, mereka diancam dengan siksaan yang berat. Alladzina
rupane wong akeh hum ya alladzina an sholatihim sahun. Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi gitu, hum kang utawi alladzina an sholatihim anduh saking sholate, alladzina sahun iku pira-pira wong sing lale ay ghafilun yuakhirunaha an waktiha. Jadi orang-orang yang yukadzibu biddin ini diancam siksa yang berat, fawailun lil musallin. Ya orangnya sholat, tapi sholatnya itu apa? Lalai, kosong. Hatinya ini enggak channel sama Allah, kosong. Juga suka menunda-nunda waktunya. Udah tahu waktunya sudah zuhur, enggak segera sholat sampai keluar waktunya. Udah subuh loh, udah mendengar adzan, mendengar waktu datang subuh. As-salatu khairum minan naum. Udah dengar, lo enggak segera bangun, enggak segera sholat. Ditunda sampai matahari terbit loh. Sampai matahari terbit akhirnya ini di luar waktu loh. Ini termasuk alladzina hum fi sholat an sholatihim sahun. Maka hati-hati, jangan suka sengaja mengakhirkan sholat. Nah ini loh, diancam neraka awal. Hati-hati, saya ingatkan, ini banyak di antara kita, kalangan kita, ya saya sendiri juga lah. Ini juga sering gitu loh, enggak hanya sekali dua kali, sering. Ini diingatkan oleh Allah, semuanya orang mukminin mukminat, usahakan sholat kita ini supaya benar-benar memenuhi standar alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dalam surat Al-Mu'minun tuh, orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Khusyuk artinya ya channel sama Allah. Aqimi sholata li dzikri, dirikan sholat untuk ingat Allah, zahiran dan batinan, jami'ul badan gitu loh. Ingat mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya zahir ya batin. Selama itu sholat. Lah rata-rata kita gini, ya Allah, kita akui ini memang sholat itu sudah dinas. Innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu benar-benar berat sekali. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya Allah, semoga kita senantiasa diberi inayah, hidayah, taufiknya oleh Allah, taufik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita senantiasa dilindungi, ditolong, dikasih inayah, hidayah, taufiknya. Jangan sampai kita ini nggak bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita benar-benar sholatnya ini mencapai standar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam ayat lain ditegaskan bahwasanya sungguh sholat itu bisa menolak, menyegah segala fahsya, perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dalam realita kehidupan sehari-hari kita ini melihat dengan mata kepala. Banyak perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji, yang justru kita lakukan sendiri, dilakukan oleh kalangan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini fakta, realita, enggak menjelek-jelekan. Ini fakta, realita. Ini artinya apa? Sholat kita mayoritas muslimin muslimat ini belum mencapai standar, belum mencapai standar yang minimal aja belum. Untuk mencapai inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun demikian kita tetap berusaha terus
berusaha terus untuk tetap melakukan semampunya kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak memaksa-maksa seseorang kecuali semampunya. Ya kita usahakan untuk sekhusuk-khusuknya. Artinya kita tetap latih terus. Sholat ini usahakan. Meskipun kita belum bisa khusyuk, belum bisa mencapai standar minimal, jangan putus asa, jangan berhenti, jangan kapok, jangan kemudian ternyata sholat ini juga berat. Akhirnya berhenti, nggak mau melakukan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alladzina rupane wong akeh hum kang utai alladzina yura'una iku padha meruh-meruhake utawa riya sapa alladzina fi sholati wa ghairiha. Termasuk kategori orang yang yukadzibu biddin, mereka yang ibadahnya, sholatnya atau sedekahnya atau umrohnya atau hajinya, pokoknya segala ibadah lah, dalam rangka pamer, dalam rangka pencitraan lah, bahasa sekarang nih yang keren, pencitraan. Mau dipilih dia unggah itu, di shooting, diviralkan nih loh, saya kaji masuk Ka'bah loh, saya ini sholat jadi imam, diunggah, diviralkan itu loh. Ini namanya yurauna, karena ada harapan nanti biar dicoblos gitu loh. Loh ini loh orang yang termasuk yukadzibu biddin, orang yang menustakan agama. Udah viral dari dulu, ini banyak, nggak hanya di Indonesia tak, seluruh dunia gitu loh. Allah yang bilang ini nggak hoax nih, nggak ngapusi gitu loh. Dan itu banyak, maka mereka yang suka melakukan suatu pencitraan itu diancam wailun wa wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una lan padha nyegah sapa alladzina al-ma'un ing pira-pira wong sing al-ma'un fa'ul wa yamna'una lan padha nyegah sapa alladzina al-ma'un ai fa'ul minal makna. Al-ma'una ing pira-pira wong sing apa nggih, wong sing nyilai perkara kang sepele, kal ibra wal fas wal qadr wal kis'ah. Jadi ada orang mau pinjem peralatan yang sederhana-sederhana, pinjem jarum aja loh ditolak, banget pelitnya itu namanya. Mau pinjem apa nggih, panci atau pinjem apa yang sederhana yang kecil lo ditolak. Lo ini namanya yukadzibu biddin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim.
Suratu Al-Kautsar utawi surat Al-Kautsar makiyatun iku bangsa Makkah au madaniyatun utawa bangsa Madinah wa ya utawi surat Al-Kautsar salah su ayatin iku telu pira-pira ayat. Inna sak temene ingsun Allah a'taina iku wis paring sapa ingsun Allah ka ing sira Al-Kautsar ing kenikmatan kang akeh kang agung. Al-Kautsar ing kenikmatan kang agung wa nahrun fil jannah. Jadi pengawan yang ada di surga. Allah sudah menyampaikan sungguh bahwa aku telah memberikan kamu pada kamu ya Muhammad kenikmatan yang agung, yaitu Al-Kautsar. Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin fasalli mangka salat sira ya Muhammad li rabbika maring pangeran ira. Ini mula-mula yang didhawuhi Kanjeng Nabi Muhammad. Selanjutnya semua umatnya Rasulullah ini diberi oleh Allah kenikmatan yang agung. Maka salatlah kalian semua. Fasalli li rabbika mangka salat sira li rabbika maring pangeran ira krana pangeranmu, ora krana pencitraan, ora krana mengkelabui dan lain sebagainya. Li rabbika krana pangeran ira. Wanhar lan lakona ibadah nusuk. Wanhar yaitu motong kurban. Wanhar lan lakonana korban sapa sira, yaitu menyembelih binatang udhiyah. Inna syani'aka sak temene wong sing benci utawa ngolok-ngolok sira. Inna syani'aka sak temene wong sing benci utawa wong sing mengutuk mubghiduka sak temene wong sing mengutuk sira, wong sing benci ngolok-ngolok kamu. Mula-mula ya Rasulullah yang diolok-olok, dibenci-benci, dikatain majnun lah, dikatain tukang sihir lah dan lain sebagainya. Selanjutnya ya umatnya ini dari dulu selalu diolok-olok. Wah, Islam itu apa? Radikal. Islam itu suka pemecah belah, enggak mau membuat suatu perdamaian. Diolok-olok itu dari dulu ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ini dijelaskan oleh Allah. Sungguh orang yang mengolok-olok, yang melaknati kamu semua muslimin muslimat selanjutnya ini, mukminin mukminat di seluruh dunia, wal abtar waya. Nah, si akang al abtar iku wong sing rugi, wong sing terputus dari segala kebaikan. Jadi orang yang rugi, yang terputus dari pertolongan Allah. Ai al-munqati an kulli khairin. Nah, inilah makanya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak perlu kaget. Enggak usah kaget kalau kita sebagai orang mukminin mukminat, sebagai orang muslimin muslimat tiap hari dicerca dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Radikal lah, apalagi ISIS lah, kekerasan lah, suka memecah belah lah, nggak mau pro dengan pemerintahan lah dan lain sebagainya. Lah kalau pemerintahannya seperti ini, gimana? Kita harus tutup mulut. Kita itu diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perintah agama. Kita harus sampaikan dengan benar, hak. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang hak meskipun itu pahit.
kita diolok-olok, dicaci maki, dicerca dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang negatif. Nggak usah kaget. Ini hal yang wajar, yang sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman para nabi, para rasul, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitulah sunatullah. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Semoga Allah memberikan kemudahan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, sampai mendapatkan ridhonya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtati bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.